warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Tony Almonawaro, SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kepayang. Saya mengajar di SDN 07 Bermani Ilir. Di sini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Baiklah, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Dona, guru kelas 5 SDN 07 Bermani Ilir. Baiklah, Ibu Dona, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Dona, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum melakukan supervisi akademik. Adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Dona lakukan. Kenapa kita melakukan pra-observasi ini? Sebagai persiapan awal sebelum Ibu Dona melakukan pembelajaran di kelas. Dan Ibu Dona lebih siap untuk melaksanakan serta anak-anak di dalam proses pembelajaran nanti akan lebih baik bagi siswa. Ya, Ibu Dona, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan supervisi. Yang pertama itu yang berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Dona capai sewaktu proses pembelajaran? Tujuan yang ingin saya capai yaitu untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan perkembangan peserta didik itu sendiri, yaitu mulai dari kesiapan, minat, dan daya belajarnya, sehingga peserta didik berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Oke, Ibu Dona, tadi Ibu Dona sudah menyampaikan berkaitan dengan tujuan. Kira-kira bagaimana area pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu Dona? Area pengembangannya itu area pengembangan sosial, di mana pengembangan pribadi yang berkaitan dengan kepercayaan dan saling ketergantungan terhadap orang lain, serta membangun kemampuan untuk bekerja sama. Berarti Ibu Dona di dalam pengembangan nanti ingin mendapatkan atau pengembangan tentang sosial dan perkembangan kerjasama anak didik di dalam kelas. Selain itu saya ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran di dalam kelas yang mungkin nanti akan diterapkan oleh Ibu Diana, seperti strateginya, strategi apa, model, dan juga metode pembelajaran yang akan Ibu Dona gunakan nanti di saat proses pembelajaran. Rancangan pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu rancangan pembelajaran menumbuhkan kesadaran sesuai peserta didik sesuai yang dilakukan agar peserta didik mampu memahami perbedaan pendapat dan kompetensi dalam kegiatan. Adapun strateginya yaitu cooperative learning dengan menggunakan model integrasi, dan metode yang digunakan yaitu pengamatan, tanya jawab, serta diskusi. Jadi rencana yang ingin Ibu Dona terapkan yaitu ingin menumbuhkan kesadaran sosial dan kerjasama peserta didik di dalam proses pembelajaran yang akan Ibu Dona lakukan nanti. Dan strategi yang Ibu Dona gunakan yaitu cooperative learning ya, dengan model integrasi dan juga metode pengamatan, dengan metode pengamatan, tanya jawab serta diskusi ya Bu Dona ya. Nah, setelah melakukan itu, kira-kira media apa yang akan Ibu Dona gunakan di dalam proses pembelajaran nantinya? Media yang saya gunakan yaitu media kolektor untuk menampilkan rancangan materinya, sehingga proses pengamatan dan diskusi yang dilakukan oleh peserta didik bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Bu Dona. Kira-kira kapan Ibu Dona akan melakukan proses pembelajaran tersebut? Saya mungkin akan melaksanakan pembelajaran tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Agustus tahun 2024. Iya, Ibu Dona berarti akan melakukannya nanti pada hari Kamis tanggal 1 Agustus di kelas 5 ya, tahun 2024. Setelah melakukan ini nanti Ibu Dona, sewaktu Ibu Dona melakukan kegiatan observasi pembelajaran di kelas, nanti kita akan ditemani oleh Bapak Yugo Ramadhani selaku PP calon guru penggerak angkatan 10. Sebelum kita akhiri percakapan pra-observasi ini, kira-kira apa yang Ibu Dona dapatkan dari percakapan hari ini? Saya dapatkan dari percakapan ini yaitu bisa mengetahui dengan jelas alur mengenai observasi nanti, sehingga observasi yang akan dilaksanakan akan berjalan lancar sesuai dengan rancangan yang dilaksanakan.
Ya, terima kasih Ibu Dona sudah meluangkan waktunya untuk melakukan percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi nanti. Ya, Ibu Dona ya, mungkin cukup sekian percakapan kita melakukan percakapan pra-observasi. Nanti kita akan melakukan percakapan selanjutnya yaitu pada kegiatan observasi kelas dan juga pasca observasi kelas. Terima kasih atas waktunya Bu Dona. Ya, nah, itu saja. Baiklah, itu saja yang sudah saya lakukan percakapan dengan salah satu guru SBM 07 Bermanilir tentang pasca observasi. Di sini saya akhiri percakapan ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk kelas 2 hari ini belajar sama ibu dulu ya, karena ini cintanya lagi kurang sehat. Jadi kita belajar di ruang kelas 3 dahulu. Dan kelas 3 mestinya ada kita ya, belajar bersama hari ini. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan ketua kelas 3 memimpin doa kita pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Oke, sebelum mulai pembelajaran, ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Kelas 2 siapa yang tidak masuk? Oh, masuk semua. Oke, baiklah, kemarin kalian telah belajar matematika yang pertama yaitu mengenai bilangan caca. Saya mau tanya mengulas informasi yang kalian ketahui. Apa sih bilangan caca itu? Bilangan caca adalah 0 sampai puluhan dan ribuan dan ratusan. 0 sampai puluhan, ribuan, dan ratusan. Yang lain apa lagi? Bilangan caca itu apa lagi? Siapa lagi mau jawab, angkat tangannya? Enak, apa lagi? 0 sampai ratusan, ribuan, jutaan, sampai triliunan. Triliunan. Jadi bilangan caca itu adalah semua bilangan yang dimulai dari angka 0. Oke, sekarang kalian sudah paham mengenai bilangan caca. Ibu punya namanya papan bilangan. Ini. Sebelumnya ibu punya angka ini. Ini dibaca berapa? 92. Kalau ibu tambah ini dibaca berapa? 492. Mana namanya ratusan, mana namanya puluhan, dan mana namanya satuan? 492. Apakah benar ini susunannya? Benar. Ini dibaca berapa? 350. Jadi R ini melambangkan Puluhan, satuan. Oke, bukunya bilangan ini. Selanjutnya. Ibu punya angka ini. Antara dua papan ini papan 1, ini papan 2. Mana yang lebih besar? 492. Ini papan kedua. Kenapa tidak 7 dan 3 ini? Karena 400-an, 7 ini hanya puluhan, terdiri dari 2 angka. Oke, baiklah, sekarang ibu minta untuk ketua kelas 2-nya untuk memilih kelompoknya masing-masing. Sudah dibentuk tadi ya. Sekarang ibu punya tugas untuk kalian. Di sini sudah ibu punya LKPD kalian kerjakan, yaitu mengurutkan bilangan caca. Ini ibu akan bagi sama per kelompok. Nanti kalian masing-masing akan mempresentasikannya ke depan. Oke? Ini satu kelompok silakan berdiskusi untuk menyelesaikannya. Ini kelompok berdiskusi juga untuk menyelesaikannya. Oke? Silakan dikerjakan menurut kelompok kalian masing-masing. Boleh langsung diurutkan, langsung ditulis di LKPD-nya langsung. Dikerjakan
Dimulai dari sekarang pas waktunya. Oke, baiklah. Untuk kelas 3 sudah siap belajarnya? Ya. Siap. Di sini kita akan belajar mengenai pendidikan Pancasila. Oke. Pendidikan Pancasila, sebelum Ibu mengulas mengenai pendidikan Pancasila, Pancasila itu ada berapa sila? 5. Ada 5. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya. Kemanusiaan. Selanjutnya. Ya. Iya. Yang terakhir. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baiklah. Untuk kelas 3 sudah paham mengenai Pancasila dan urutannya. Sekarang Ibu juga punya LKPD untuk kelas 3. Tapi sebelum Ibu bagikan LKPD-nya mengenai Pancasila di sini, Ibu mau kelasnya untuk membentuk kelompoknya terlebih dahulu. Nah, ini Ibu akan bagikan LKPD-nya. Di sini ada silakan kalian mencocokkan lambang sila dan juga urutan silanya. Silakan diskusikan ke kelompoknya masing-masing. Silakan mengerjakan. Baiklah, terima kasih untuk pengumpulan LKPD-nya. Ini sudah ada nilainya masing-masing. Nanti Ibu koreksi dan Ibu akan tempelkan di papan nilai kita. Dan untuk kelas 2 nanti akan Ibu serahkan nilainya kepada wali kelasnya. Di sini Ibu harap semoga pembelajaran kita bisa menyenangkan dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi Bu Dona, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, tadi Bu Dona sudah melakukan observasi. Bapak lihat ini wajahnya agak cerah ya, karena sudah melakukan observasi tadi. Kira-kira dari observasi tadi apa yang bisa Ibu Dona refleksikan? Ya, dari observasi tadi sudah bisa kita lihat ada sebagian siswa yang masih pasif, tapi lebih sebagian besar sih sudah mulai aktif. Tapi untuk kedepannya saya berharap semuanya bisa terlibat aktif gitu. Tidak ada yang pasif lagi. Ya, berarti tadi ada beberapa siswa yang memang belum aktif. Kira-kira apa yang menyebabkan siswa tadi belum aktif, Bu Dona? Kalau menurut pendapat saya Pak, penyebab siswa tersebut kurang aktif mungkin di motivasi belajarnya belum tumbuh. Ya. Karena mungkin saya selaku wali kelasnya atau guru yang itu belum bisa menumbuhkan motivasi sepenuhnya untuk keseluruhan siswa-siswa yang ada di kelas. Oke, berarti berdasarkan dari Bu Dona tadi sudah menyadari bahwa penyebab tadi dari faktor Bu Dona ya. Nah, kedepannya supaya Bu Dona bisa mengaktifkan, apa yang perlu Bu Dona perbaiki, apa perlu disiapkan seperti itu dalam proses pembelajaran atau metodenya gimana gitu? Ya, kalau ini saya akan terus belajar bagaimana cara untuk menumbuhkan keaktifan keseluruhan, jadi tidak sebagian lagi, jadi semua siswa itu bisa terlibat aktif. Dan siswa yang pasif mungkin membutuhkan perhatian yang lebih dari saya. Jadi dalam proses pembelajaran sehari-hari saya akan lebih memfokuskan ke anak-anak yang kurang pasif tadi untuk lebih melakukan kegiatan-kegiatan agar bisa menumbuhkan keaktifan belajar. Berarti bagus ya. Tadi Bapak perhatikan juga karena Bu Dona menggunakan media. Nah, ada beberapa siswa juga dalam mengikuti proses pembelajaran juga semangat dengan adanya media ya. Berarti kedepannya gimana tuh kira-kira, apa dimanfaatkan lagi media atau lebih diperbaiki apa gimana Bu Dona? Ya, untuk medianya tetap dipertahankan atau bisa tuh kita kembangkan lebih kreatif lagi untuk biar keseluruhan bisa menjadi aktif. Berarti itu sebagai catatan dari Bu Dona ya. Mudah-mudahan kedepannya nanti bisa diperbaiki. Nah, kedepannya rencana tindak lanjut Bu Dona bagaimana untuk proses pembelajarannya? Kalau rencana tindak lanjutnya ya saya belum menentukan untuk waktunya.
Tapi kalau untuk medianya saya akan mengusahakan untuk lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi, sehingga siswa-siswa yang masih ada rasa ketakutan untuk menyampaikan inspirasinya bisa menyampaikan pendapat. Alhamdulillah, berarti untuk kedepannya Ibu Dona akan menerapkan beberapa media yang seperti disampaikan tadi, tetap dipertahankan, baik metodenya juga dikembangkan lagi. Mudah-mudahan kedepannya nanti Ibu Dona bisa melaksanakan observasi kelas yang lebih baik dari sekarang. Mungkin itu saja Bu Dona, terima kasih atas waktunya, tetap semangat untuk memajukan pendidikan kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Tony, kegiatan supervisi akademik mulai dari tahap praobservasi dan observasi yang telah dilakukan, kemudian didampingi pada saat melakukan pasca observasi, itu sudah nampak sekali kegiatan proses coaching melalui Arul Tirta, dan juga menggali dari guru model supaya menemukan solusi terkait apa yang sudah dialami pembelajaran dalam kelas, dan kemudian juga bagaimana tindak lanjut setelahnya, mengetahui apa saja yang menjadi perbaikan dan catatan sehingga pembelajarannya tetap dapat berdampak kepada siswa. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Pak Tony. Oke, semoga kedepannya tidak hanya sebatas ini saja, tetapi bisa diterapkan kepada guru-guru lainnya dan bisa diimbaskan terutama pada komunitas belajar sehingga pembelajaran berdampak kepada siswa dan peningkatan kompetensi guru. Dan saya ucapkan juga semoga Pak Tony bisa selamat dan sukses untuk program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Oke, salam dan bahagia.